Here we are, guys. So, welcome to our program TOEFL preparation. Jadi, selamat datang di program kita yaitu TOEFL preparation untuk 1 bulan, teman-teman. Short program ya atau short course. Because this is our very first meeting. Karena hari ini hari pertama, I'd like to introduce myself first. Saya mau kenalan sebentar ya, teman-teman. So, here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. Usually my friends call me Priski. Saya di kampus Inggris biasanya sama teman-teman dipanggil Priski, teman-teman. But usually my members at Kambu Inggris Pare call me Mr. P. Jadi biasanya kalau member-member saya di Pare manggilnya Mr. P. Okay, but I don't recommend you to browse my photos on Google using that name karena nanti yang keluar bukan foto saya, teman-teman. Nanti yang keluar barang lain ya. Kemudian I've been learning English and teaching English for around 10 years. Jadi saya masih belajar juga, teman-teman. Saya belajar bahasa Inggris sama ngajar itu sudah kira-kira 10 tahun. And I started teaching TOEFL around 2 years ago. Jadi saya baru ngajar TOEFL ini kira-kira 2 tahun yang lalu. So saya juga masih belajar. So don't hesitate to ask me anything, oke? Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan apapun, nggak perlu sungkan-sungkan. Jadi tanyain aja. Nanti kalau saya nggak tahu jawabannya, pasti saya bilang nggak tahu ya, teman-teman. Tapi nanti tetap akan saya carikan sampai ketemu karena lumayan itu ilmu baru buat saya juga, ya. Kemudian apalagi ya? I think that's all about me. And besides, I'd like to introduce you to what we are going to have for 1 month. Jadi selain saya memperkenalkan diri, saya mau memperkenalkan kepada teman-teman apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, yaitu TOEFL. Oke? Jadi apa sih TOEFL itu, teman-teman? So what is TOEFL? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia kurang lebih tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Memang di Indonesia ini bahasa Inggris itu masih bahasa asing ya, teman-teman. Karena bahasa pertama kita atau mother tongue kita itu adalah bahasa daerah masing-masing. For example, my mother tongue is Javanese. Jadi bahasa pertama saya itu adalah bahasa Jawa karena saya tinggal di Jawa Timur, teman-teman. And then kemudian bahasa kedua kita itu adalah bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Itu bahasa kedua kita. Nah, kemudian selain bahasa pertama sama bahasa kedua itu yang disebut dengan bahasa asing. Mungkin teman-teman di sini ada yang belajar di pondok tentang bahasa Arab, atau mungkin teman-teman belajar memasak, kalau nggak salah belajar bahasa Perancis ya kalau nggak salah biasanya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa asing, teman-teman. Nah, salah satu bahasa asing di Indonesia itu adalah bahasa Inggris. Nah, tesnya itu namanya adalah TOEFL itu. Nah, TOEFL sendiri itu yang mengadakan atau yang membuat itu namanya lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service yang letaknya di New Jersey, Amerika Serikat sana, teman-teman. Oke, jadi yang bikin asli orang Amerika. Kemudian ETS sendiri has been present for I don't know how many years, but uh, dia itu pertama kali ada di tahun 1964 sampai saat ini. Jadi udah lama ya TOEFL ini, teman-teman. Kemudian jenisnya TOEFL itu yang kita kenal terutama untuk teman-teman yang sudah di atas lulusan SMA terutama, itu ada 2, oke? Yaitu ada yang ITP dan ada juga yang IBT. ITP ini stands for Institutional Testing Program. Jadi kepanjangannya adalah Institutional Testing Program, ya. Kemudian nanti score range-nya atau rentang nilainya di ITP ini nanti adalah 310. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak datang atau misalnya jawaban teman-teman salah semua, misalnya ya, itu sebenarnya teman-teman masih punya skor yaitu 310. Nah, nanti kalau teman-teman jawabannya perfect itu adalah 677. Oke, dan sertifikat itu hanya dikasihkan ketika nilainya teman-teman di atas 450. Kalau nilainya teman-teman, di bawahnya 450, teman-teman nggak dapat sertifikat, hanya mendapatkan score report atau laporan skor, seperti itu. Untuk ITP ini, teman-teman yang diteskan itu levelnya adalah comprehension atau hanya sekedar, level pemahaman. Seberapa teman-teman bisa memahami, bahasa Inggris, entah itu tulisan atau lisan, ya teman-teman. Jadi hanya sebatas pemahaman. Teman-teman nggak disuruh menggunakan. Oke, kalau di ITP. Nah, tapi kalau di IBT beda, teman-teman. IBT stands for Internet Based Test, yang mana di IBT nanti teman-teman yang dites adalah skill and mastery. Jadi benar-benar keterampilan teman-teman sama
kemampuan teman-teman dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti kalau di IBT itu disuruh ngomong sama disuruh nulis dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di ITP enggak. Di ITP teman-teman hanya sekedar diminta untuk menganalisa saja. Jadi levelnya hanya comprehension atau analisa. Nah, untuk IBT itu nanti levelnya skor range-nya maksud saya ya, atau rentang nilainya itu adalah 0. Jadi kalau teman-teman benar-benar nggak datang atau misalkan fail itu benar-benar 0, teman-teman. Kemudian kalau perfect atau native like ya, itu nanti skornya teman-teman adalah 120. Seperti itu. Dan IBT itu mirip kayak IELTS. Mungkin teman-teman pernah mendengar IELTS ya, hanya beda pembuatnya saja. Kalau kalau TOEFL IBT itu yang membuat adalah yang New Jersey ya, yaitu ITS tadi. Tapi kalau yang IELTS itu yang bikin ada beberapa lembaga, mereka bersatu, teman-teman. Contohnya ada Cambridge, ada banyak kalau IELTS itu yang bikin. Tapi kalau yang TOEFL itu yang bikin cuma satu namanya ITS. Nah, karena di Indonesia itu kita masih pakai yang ITP ya, teman-teman, terutama untuk kampus negeri, atau beberapa negara Asia juga masih pakai ITP, kita nanti akan belajar yang ITP. Nah, untuk ITP sendiri, di dalam tesnya nanti itu ada 3 sections atau 3 bagian, teman-teman. Yaitu yang pertama ada, listening. Di listening nanti teman-teman akan, eee mendengar atau teman-teman nanti akan mendapatkan 50 soal, oke, listening yang dibagi ke dalam 3 parts berdasarkan bentuk soalnya. Oke, kemudian nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban di listening. Kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, audio ini nanti tidak bisa diputar kembali. Jadi hanya sekali. Oke, nanti kita akan pelajari listening di hari ke-11 sampai hari ke-13, teman-teman. Nah, kemudian setelah listening selesai nanti teman-teman akan berhadapan dengan structure atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan grammar, istilah grammar seperti itu. Nah, di structure ini nanti teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 pertanyaan yang dibagi ke dalam 2 bagian. Ya, yaitu bagian pertama nomor 1 sampai 15 di structure itu nanti adalah sentence completion atau teman-teman disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang. Oke, kemudian bagian kedua itu namanya adalah error analisis, yaitu nomor 16 sampai 40, itu teman-teman disuruh mencari yang salah di dalam kalimat. Oke, nah untuk struktur nanti kita akan gali atau kita akan pelajari teknik dan tips mengerjakannya di hari pertama sampai hari ke-10. Jadi nanti kita pelajari dulu yang struktur. Nah, nanti setelah tes selesai struktur, teman-teman akan dihadapkan ke bagian reading. Nah, di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, reading nanti kita akan pelajari, di akhir-akhir teman-teman, setelah struktur sama listening selesai, oke. Nah, kemudian nanti, 3 pembelajaran kita nanti akan kita tempuh dalam waktu 1 bulan ya. Nah, ini adalah berikut course outline atau silabus kita nanti, teman-teman. Jadi karena 1 bulan kan ada 4 minggu ya, teman-teman, dan 1 minggu itu ada, kita nanti pertemuannya 5 hari, teman-teman, karena Sabtu Minggu kita off. Jadi kita kelasnya hanya Senin sampai hari Jumat saja. Waktunya jam 3 WIB sore ya, kalau nggak gitu jam 7 WIB malam. Nah, untuk hari pertama sampai hari ke-10 nanti, kita akan fokus dulu dengan yang structure, teman-teman, atau fokus dulu ke yang structure, oke. Nah, di structure nanti hari pertama, yaitu hari ini kita akan belajar mengenal yang namanya subjek sama predikat. Nah, ini yang paling penting. Structure ini, teman-teman, di hari pertama itu nanti yang paling penting walaupun materinya paling gampang. Ya, saya ulangi lagi. Jadi struktur itu nanti hari pertama ini nanti kita akan belajar materi yang paling penting untuk teman-teman kuasai, tapi yang paling gampang. Kenapa paling penting? Karena nanti teknik nomor 1 ini atau hari pertama ini nanti kita akan pakai terus sampai chapter 10. Jadi cara ini akan teman-teman selalu pakai ketika mengerjakan soal struktur. Seperti itu. Nah, semakin ke bawah, semakin misalnya nih chapter 1, chapter 2, semakin ke belakang, semakin ke chapter 10 itu nanti materinya lebih susah, teman-teman. Tapi itu tidak, apa ya, kita akan belajar mengenai kelas kata yang semakin tidak penting di kalimat. Jadi ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian setelah struktur selesai, di hari ke-10 nanti kita akan belajar tentang listening, oke. Nah, di listening nanti di hari ke-11 sampai hari ke-13 ya. Hari ke-11 kita akan kenalan dengan listening yang bagian pertama.
Hari ke-12 kita kenalan dengan listening yang bagian kedua. Hari ke-13 kita akan kenalan dengan listening yang bagian ketiga. Oke. Setelah itu kita akan fokus ke reading, teman-teman. Sampai hari ke-19. Ya, jadi kita ada 6 bab untuk reading. Nah, sebenarnya ada 6, tapi saya menemukan cara yang lebih gampang lagi untuk mengerjakan reading, lebih simple lagi untuk mengerjakan reading. Jadi dari 6 meeting ini nanti kita bisa rangkap lagi menjadi 3 meeting. Nah, nanti teman-teman bisa selesai lebih cepat untuk mempersiapkan hari ke-20, yaitu nanti final scoring preparation atau tes. Jadi tesnya nanti di hari ke-20, seperti itu. Nah, kemudian nanti rules atau aturan di kelas sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman. Jadi teknis atau mekanisme kita di kelas nanti gimana sih? Itu ada 3. Yang pertama attendance check atau daftar kehadiran. Daftar hadir ini nanti hanya akan saya lakukan di hari pertama, teman-teman. Jadi setelah kelas ini nanti teman-teman akan saya kirimkan link untuk diisi, tapi cukup hari pertama saja. Untuk hari kedua dan berikutnya itu nanti akan saya sendiri yang melakukan attendance check. Oke, dari Zoom participant seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman tidak perlu menunggu saya berhenti bicara, ya. Kalau ada pertanyaan langsung interrupt nggak apa-apa, langsung potong saya nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau teman-teman nunggu saya berhenti ngomong, takutnya malah lupa pertanyaannya apa, seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan, sepertinya ada yang unmute. Miss Eni, mungkin ingin bertanya, Miss? Oke, nggak jadi. Baik, kalau nggak jadi kita lanjutkan. Nah, untuk yang terakhir ini paling penting buat teman-teman, ya, yaitu vocabulary. Jadi gini teman-teman, untuk TOEFL ini nanti akan menuntut teman-teman untuk menguasai vocab. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman merasa vocabnya kurang, sama kayak saya juga lemah di vocab teman-teman. But don't worry, enaknya TOEFL ini adalah vocab yang dipakai adalah vocab-vocab akademik. Vocab-vocab akademik itu ya itu aja. Misalnya mau bilang terjadi, biasanya kita pakai happen, nanti kalau di TOEFL itu kita pakainya occur. Tulisannya ocur itu teman-teman. Nah, pasti untuk bilang terjadi di TOEFL itu pasti pakainya occur itu, karena itu adalah level akademik, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti dapat vocab baru, sangat disarankan untuk ditulis, ya. Yang ditulis apa aja? Yang pertama kata itu misalnya occur. Kemudian yang kedua kelas katanya. Kelas katanya apa? Kelas kata itu ada 7 teman-teman. Ya, yaitu kata benda misalnya atau noun, kata kerja atau verb, kata ganti atau pronoun, kata sifat atau adjektif, kata ganti, kata ganti tadi udah ya. Kata hubung itu conjunction, kemudian kata keterangan itu adalah adverb sama preposisi. Nah, cuman ada 7 kalau yang dipakai di soal structure tuh. Sebenarnya totalnya ada 8 tapi yang satu nggak dipakai, teman-teman. Karena itu hanya dipakai di speaking. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman tulis ya. Jadi vocab yang menurut teman-teman baru apa, kemudian kelas katanya apa dan artinya apa. Oke. Kemudian yang terakhir monitoring. Jadi gini, sebelum ke monitoring atau apa namanya, pengawasan belajar ya, teman-teman. Itu nanti saya mau jelaskan dulu teknik yang saya pakai dalam penyampaian materi. Jadi saya usahakan teori itu nanti seminimal mungkin teman-teman, secukup mungkin. Jadi sesingkat mungkin tapi cukup gitu ya. Saya tidak ingin banyak-banyak teori karena nanti daripada teman-teman tambah bingung. Jadi saya kasihkan intinya saja. Yang saya tekankan ke teman-teman adalah latihan bahas, latihan bahas. Jadi saya banyakin latihan dan pembahasan. Oke, jadi di kelas nanti materinya itu cuma sedikit, yang banyak itu adalah latihannya. Dan di luar kelas pun teman-teman sudah saya sediakan, siapa tahu teman-teman punya waktu luang untuk latihan, untuk memperkuat materi, sudah saya sediakan di Google Drive materi atau soal-soal yang sesuai dengan kelas apa namanya, topik yang kita bahas di kelas. Nah, nanti ketika teman-teman menemukan kesulitan di luar kelas bisa japri nomor berikut atau biasanya saya yang nge-share link untuk kelas ya, teman-teman, seperti itu. Nah, itu tadi adalah pengenalan sedikit tentang saya dan materinya akan kita pelajari 1 bulan ke depan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari pertama yaitu tentang kalimat, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Feel free to ask teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Ya.
Iya, silakan Kak, Miss. mau tanya. Mhm, boleh. Iya Miss, halo? Saya mau tanya terkait sertifikat ya. Kalau misalkannya ini kan nanti kita dapat sertifikat ya, terus dapat scoring-nya juga ya, skornya. Itu Betul. nanti bisa digunain langsung untuk kerja atau kita harus tes Oke. lagi? Intinya untuk kegunaan atau penggunaan sertifikat ya, teman-teman. Jadi, sertifikat itu nanti bukan kalau teman-teman ngambil yang asli ITS itu bukan dari lembaga kita, teman-teman. ITS itu miliknya ya ITS itu nama lembaga ya, institusi, letaknya di New Jersey sana. Jadi, kita hanya memberikan programnya saja. Tapi untuk sertifikat nanti, karena untuk alumni itu ada yang bilang katanya bisa untuk beberapa hal, katanya juga tidak bisa untuk beberapa hal yang lain. Atau gini, untuk lebih pastinya nanti untuk tentang sertifikat, kalau tes sudah pasti ada teman-teman, tes nanti kita akan menyediakan, tapi kalau untuk sertifikatnya teman-teman, bisa langsung tanya ke admin lembaga ya, ke apa, nomor yang teman-teman hubungi ketika mendaftar. Kalau saya kurang kurang tahu ya kalau dari lembaga itu sertifikatnya bisa dipakai di tempat kerja teman-teman nggak, atau misalnya untuk beasiswa nggak, gitu. Gimana Miss, apakah membantu? Does it help? Oke, baik Kak, makasih. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya tentang program atau tentang TOEFL, seputar tentang TOEFL, nanti saya bisa menjawab teman-teman, tapi kalau misalkan seputar lembaga, nanti teman-teman langsung tanyakan ke admin ya, karena saya sendiri nggak berani bilang bisa atau enggaknya, seperti itu. Cuman dari alumni itu biasanya saya tanya, tapi udah dulu sih itu katanya ada yang bisa di tempat kerja mereka, tapi kalau untuk beasiswa terutama LPDP ya yang dari negara, katanya nggak bisa, harus dari yang asli ITS, seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Saya Kak, izin bertanya Kak. Boleh Mister, monggo monggo. Gini Kak, ini kan terkait dengan materi, itu kan tadi ada range untuk penilaiannya Kak ya. TOEFL itu kan yang ITP sampai 677. Nah, Betul. estimasi perkiraan sepengalaman Kakak dalam materi yang disampaikan dalam 1 bulan ini kira-kira berapa sih range-nya yang bisa didapatkan kalau misalnya ya kita sendiri bisa menguasai seperti itu dari materi yang Oke. disampaikan sebelum ini. Gitu aja Kak, makasih. Oke, jadi untuk pencapaian skor itu nanti tergantung teman-teman sendiri ya, teman-teman. Cuman dari pengalaman saya, ada member yang paling tinggi ya, teman-teman. Member yang ngirim skor ke saya itu adalah 600, 600 berapa kemarin? 620 kalau saya seingat saya ya. Itu ada 620. Nah, tapi gini teman-teman, yang menentukan apakah teman-teman nanti bisa mencapai target skor teman-teman itu bukan saya, bukan lembaga. Itu adalah usaha teman-teman sendiri. Kita hanya memfasilitasi, belajar teman-teman, membantu belajar teman-teman, seperti itu. Gimana Mister? Maksud pertanyaannya gitu bukan? Ya, ya Kak, maksudnya kan di ITP, maksudnya ini materinya udah mencakup perkiraan estimasi berapa gitu Kak? Maksudnya Oke, apakah kayak gitu? jadi kalau ya itu tadi, jadi materi itu nanti yang saya sampaikan ya teman-teman, mungkin teman-teman dikasih materi dari lembaga atau ada yang tidak dikasih itu, eee mungkin datangnya telat ya, akhirnya nggak kedapetan share itu apa namanya, bukan PPT, PDF maaf, PDF itu yang diminta nge-print itu nanti saya nggak pakai yang itu teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang belum nge-print jangan di-print dulu, mending di-print yang nanti saya akan kasihkan di Google Drive. Karena teman-teman nanti, pakainya yang belajar yang dari saya yang di Google Drive, seperti itu. Nah, kenapa saya nggak pakai buku itu, karena dulu saya pakai itu teman-teman, ketika ngajar offline di kampus Inggris. Nah, banyak member itu ngeluh, tapi saya paham sih, karena saya juga dulu belajarnya pakai itu juga. Kenapa kok member ngeluh? Contohnya gini, di structure teman-teman. Teman-teman itu hanya punya waktu satu soal, itu hanya punya waktu paling lama 30 detik atau setengah menit lah. Sedangkan di buku yang dulu saya pakai itu, namanya bukunya adalah Longman teman-teman. Nah, itu skill untuk structure itu ada 60 skill. Nah, 60 skill itu ketika kita misalnya mengerjakan dalam waktu hanya 30 detik aja, itu nggak akan cukup untuk menentukan itu skill 1 sampai 60 yang mana. Jadi itu menurut saya bukunya menyulitkan untuk orang Indonesia.
Nah, akhirnya saya bereksperimen, saya nyari-nyari sendiri, teman-teman, akhirnya saya mendapati cara yang lebih simpel. Nah, jadi nanti teman-teman saya akan menjelaskan ke teman-teman cara yang saya pakai ketika tes dan for your information, hanya untuk informasi buat teman-teman ya, setiap bulan saya kira-kira tes itu 4 kali, teman-teman. Rata-rata ya, pernah sampai 12 kali 1 bulan. Pernah juga kadang cuma 1, kadang cuma 2 itu pernah gitu. Tapi yang pasti adalah tapi online ya teman-teman, kalau saya sarankan sekarang ambil tes yang online aja. Banyak keuntungannya dibandingkan yang offline, seperti itu. Nanti untuk, mekanisme tes yang asli dari ITS nanti saya jelaskan di akhir, pertemuan. Jadi nanti ketika teman-teman mau tanya-tanya mengenai simulasi tes atau gimana-gimana nanti di akhir pertemuan, di hari ke-19 seperti itu. Intinya gini, dari eksperimen saya menemukan kalau di buku tersebut, di buku yang dari lembaga itu, yang nama bukunya adalah Longman itu teman-teman, memang bagus bukunya. Cuman nggak sesuai dengan, orang Indonesia itu kalau pandangan saya, yang saya rasakan selama saya mengajar menggunakan buku tersebut. Dan itu banyak yang ngeluh, buku itu sulit dipakai gitu, kalau dipelajari pun nggak cukup untuk waktu singkat, seperti itu, harus lama. Jadi saya menemukan cara sendiri yang menurut saya itu paling gampang, teman-teman. Tapi tetap nanti kalau teman-teman ada kritik dan saran tolong saya dikasih tahu karena saya juga masih belajar ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan apakah merefleksikan, saya pastikan Mister, untuk materi yang saya pakai, itu nanti merefleksikan yang ada di tes yang asli dari ITS, seperti itu. Dan saya pun juga punya beberapa variasi soal online yang saya dapat ketika saya tes, seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Tapi saya nggak bisa share ya, karena takutnya nanti, soal-soal yang saya kasihkan ke teman-teman nanti beredar luas di internet. Tapi kalau teman-teman mau, itu teman-teman bisa mengambil, program private dengan saya. Karena kalau kelas private, saya pakai materi yang asli dari ITS yang saya dapat ketika tes, seperti itu. Baik, Dan Mister, untuk terima kasih. oke, dapat ya. Nah, tapi untuk apakah menjamin, nilai teman-teman, itu nanti bukan saya, itu bukan tugas saya, tapi tugas teman-teman sendiri. Akan saya usahakan membantu teman-teman belajar, memfasilitasi teman-teman belajar sebisa saya, tapi yang tetap memastikan nilai teman-teman bukan kita, teman-teman sendiri. Percuma misalkan teman-teman daftar di suatu lembaga, tapi teman-teman nggak pernah datang misalnya, atau nggak pernah menggali materi tersebut. Misalkan hari pertama belajar tentang subjek predikat, nah tapi nggak pernah latihan, nah itu nanti percuma. Hanya tahu, tapi teman-teman tidak paham. Jadi tahu kalau kalimat itu harus subjek predikat. Sedangkan di latihan nanti teman-teman akan tahu maksudnya subjek predikat di soal itu gimana ketika praktek. Seperti itu. Halo Mas, Ya, silakan izin Miss. ya, Mhm, izin bertanya. Jadi kan, nanti kan kita ada tiga materi ya, betul. listening, reading, dan satu lagi yang, ini ya. Nah, tadi tuh saya rada sambil nyetir. Jadi kalau misalnya di akhir, tadi kan katanya ada tes ya? Tes Betul, gitu, latihan tes. Jadi nanti terdiri dari 3 materi itu di akhir betul gitu ya? Miss. Iya, that's right. Dan jumlah soalnya nanti ada 140 sesuai yang tes aslinya. Yang tes Sesuai. aslinya itu juga soalnya ada 140 teman-teman. Jadi listening ya, listening 50 soal, structure 40 soal, dan reading itu juga 50 soal. Jadi totalnya 140. Itu di kapan ya, Mas, ya? Di hari Di hari ke-20 Miss. Jadi setelah, setelah materi selesai, setelah reading nanti kita. oke oke. Oke, thank you. Oke. Alright. Nah, untuk lebih jelasnya untuk silabus atau roadmap ya, kalau biasanya orang-orang nyebutnya nanti peta kita nanti, itu yang sudah saya tampilkan di penjelasan silabus tadi, Mas. Nanti bisa di rekaman nanti akan saya kirimkan, don't worry teman-teman. Setelah kelas pasti saya kirimkan. Dan kalau teman-teman misalnya sesi malam juga sempat datang, datang aja nggak apa-apa karena latihan soalnya itu sudah saya bedakan, sudah saya buat 2 variasi sekarang. Jadi sesi sore itu beda, soal-soalnya ya, dari yang sesi malam. Nah, jadi kalau teman-teman datang di sesi sore sama sesi malam, nanti latihannya beda, tapi penjelasannya sama, seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Siap siap. Cukup. Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup sekarang kita, eee, langsung masuk ke materi hari pertama teman-teman, yaitu tentang sentence atau kalimat.
Nah, sebelum kita ke materinya, saya mau menjelaskan dulu kenapa kok kita perlu belajar tentang sentence. Apa pentingnya kita belajar tentang kalimat atau sentence. Jadi gini, di soal structure yang bagian pertama atau nomor 1 sampai 15 soal structure itu teman-teman disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi soalnya itu ada bagian kalimat yang hilang. Nah, supaya tahu yang kita butuhkan apa di bagian kalimat yang hilang tersebut, kita harus kenal dengan yang namanya kalimat atau sentence, teman-teman. Ya, makanya hari ini kita belajar bagian yang paling penting dari structure, yaitu kalimat. Nah, kalimat sendiri, sorry teman-teman, agak nge-lag ya. Oke, sebentar. Saya keluarkan dulu, saya share lagi ya, teman-teman, karena agak nge-lag. I'm sorry about that. Oke. Sorry, sebentar. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke ini ya, ke PPT. Sudah belum teman-teman? Layar teman-teman sudah pindah belum? Belum, belum, Oh, belum. Oke, let's wait for a moment. belum. Sudah. Sudah? Oke, baik, thank you, Miss. Jadi kalimat teman-teman atau sentence itu dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sebenarnya sama aja ya. Yang wajib ada atau yang teman-teman harus pastikan ada itu ada dua, yaitu subjek sama predikat. Itu wajib ada di kalimat teman-teman. Nah sekarang gini, dalam bahasa Inggris gimana kita bisa menentukan di soal apakah itu subjek, apakah itu predikat. Nah subjek itu dibuatnya itu dari satu, yaitu kata benda teman-teman. Kata benda atau istilah lainnya adalah noun. Nah, kata benda itu di sekitar kita banyak banget. Pokoknya yang tergolong ke dalam benda itu kita sebutnya noun, teman-teman. Nah, itu kalau tempatnya di depan atau di sebelumnya predikat berarti dia sebagai subjek. Ya. Nah, contohnya di situ ada kata bird, itu artinya burung, water, air. Contohnya lagi ada buildings, bangunan, river, sungai, forest, hutan, atmosphere, classroom, ruangan kelas. Bahkan kita sendiri itu juga kata benda, teman. Kita kata benda manusia ya. Karena benda itu nanti pembagiannya ada banyak. Ada yang konkret, konkret itu bisa dilihat. Ada yang abstrak, abstrak itu nggak bisa dilihat. Ada juga yang person itu berarti manusia. Ada yang thing itu berarti objek atau benda mati. Atau selain manusia misalnya binatang, tanaman, dan sebagainya. Seperti itu. Nah selain kata benda yang bisa jadi subjek itu adalah kata ganti teman-teman. Kata ganti itu ya yang menggantikan benda. Contohnya dia. Dia itu bahasa Inggrisnya ada 3 teman-teman. Kalau laki-laki pakainya he, kalau perempuan pakainya she, kalau kita nggak tahu cewek cowoknya, misalnya ada kucing dari depan kan dia nggak pakai anting, nggak pakai lipstick, nggak pakai rok, kita nggak tahu dia cewek atau cowok, itu pakainya it. Ya, nah jadi bahasa Inggrisnya dia itu ada 3, he, she, atau it. Oke, nah kalau banyak, bendanya itu banyak, entah itu manusia atau bukan manusia, itu pakainya they, mereka. Atau bisa pakai those, itu, tapi untuk banyak teman-teman. Once juga sama. Ya, others artinya yang lain-lain. Itu juga kata ganti. Nah, kemudian itu tadi subjek. Jadi kalau teman-teman menemukan kata benda atau kata ganti yang tempatnya di sebelum predikat, bisa besar kemungkinan dia adalah subjek. Nah, sekarang kalau predikat. Predikat itu dibuatnya adalah dari kata kerja. Bahasa Inggris itu teman-teman predikatnya wajib dibuat dari kata kerja. Itu perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Makanya dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang saya baik-baik saja. Saya tulis ya, saya baik-baik saja. Atau saya baik gitu. Nah, saya itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? I, that's right, good. Kalau baik-baik saja.
Banyak caranya bilang baik-baik saja itu banyak, teman-teman. Misalnya kalau kita yang biasanya di sekolahan dulu ya, itu kita biasanya pakainya fine. Selain fine kita juga bisa pakai okay, bisa pakai good, dan lain-lain yang artinya sama. Nah, dalam bahasa Inggris itu kita nggak bisa bilang I okay, I good, I fine. Ya, kenapa? Karena nanti nggak punya predikat, teman-teman. Baik-baik saja itu adalah kata sifat. Dan kata sifat itu tidak bisa jadi predikat. Makanya harus dicarikan kata kerja walaupun dia nggak punya arti. Makanya dulu waktu kita ditanya di sekolah, how are you today? Bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? I'm fine. I am fine. That's right. Ada kata M-nya, teman-teman, di situ. I am fine. Nah, M di situ itu adalah kata kerja yang diada-ada atau apa ya, bukan diada-ada, maksudnya dibuat syarat aja sebagai predikat supaya itu jadi kalimat seperti itu. Ya, makanya bahasa Inggris saya baik-baik saja itu I am fine supaya ada kata kerja yang bisa jadi predikat walaupun M di situ nggak punya arti, teman-teman. Oke, nah itu adalah pembeda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Predikat dalam bahasa Inggris harus berupa kata kerja. Ya, nah tapi kalau sudah ada kata kerjanya, jangan ditambahkan to be. M itu salah satu anggota to be, teman-teman. Jadi contohnya nih, saya mencintaimu. Contoh yang paling gampang ya. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Saya mencintaimu. I love you. I love you too. Nah, I love you ya, teman-teman. Itu adalah bahasa Inggrisnya saya mencintaimu. Bukan I am love you. Ada yang tahu kenapa sebelum saya menjelaskan? Karena Mencintaimu sudah kerja ya. Ya, karena love itu sudah kata kerja. Sudah ada kata kerja di situ yaitu love. Maka jangan dikasih kata kerja lagi, teman-teman. Karena nanti menjadi pemborosan predikat. Makanya bukan bahasa Inggrisnya I am love you, tapi I love you. Right? Karena love itu sudah kata kerja. Kalau nggak ada kata kerjanya, di artinya nanti, contohnya saya baik-baik saja itu kan nggak ada kata kerjanya. Kata kerja itu sesuatu yang kita lakukan, teman. Contohnya berenang, berlari, belajar, berdiri, duduk, tidur, itu sesuatu yang kita lakukan. Itu adalah kata kerja. Tapi kalau misalkan baik-baik saja itu kan bukan kata kerja. Itu sifat, keadaan. Seperti itu. Nah, untuk kalau nggak ada kata kerjanya, kita masukkan kata kerja yang nggak punya arti, yaitu to be. Kalau nggak is, yaitu am, yaitu are. Nah, tapi kalau misalnya di apa namanya, kalimat yang kita artikan nanti ada kata kerjanya, maka jangan dikasihkan to be. Oke, nanti double predikatnya. Jadi cukup bilang I love you. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, sepertinya ada yang nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya itu ya. Nah, sayangnya teman-teman, dalam bahasa Inggris itu bentuk kata kerja itu ada banyak. Jadi misalnya makan ya, makan itu kan yang kita tahu bahasa Inggrisnya mungkin ya, yang umum yang kita tahu adalah eat. Nah, eat itu dalam bahasa Inggris itu bisa berubah-ubah, teman-teman, bentuknya. Oke. Nah, kata kerja yang mungkin akan kita temukan dalam kalimat, entah itu lisan atau tulisan, itu kemungkinan ada bentuk seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan kemungkinan menentukan bentuk-bentuk kata kerja ini. Entah itu verb 1, verb 2, verb 3, verb SIS, verb ing, to verb 1, atau auxiliary verb. Nah, sayangnya adalah tidak semua bentuk kata kerja ini yang kemungkinan akan kita temui di kalimat nanti itu bisa menjadi predikat, teman-teman. Makanya saya menghindari istilah subject verb. Mungkin teman-teman yang pernah ngambil program TOEFL sebelum ini, tutornya bilangnya subject verb. Saya bilangnya subject predikat. Kenapa? Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Ya, makanya saya menghindari menyebut subject verb. Nah, sekarang verb apa aja yang bisa jadi predikat? Nah, hanya verb 1 ya, teman-teman. Kemudian verb 2, kemudian verb SIS dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau verb 3 yang teman-teman menemukan ada verb 3 misalnya ya, terus sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu dia nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Verb ing juga sama. Kalau sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, dia tidak bisa jadi predikat. To verb 1 juga sama. Itu nggak bisa jadi predikat. Ya, jadi yang perlu teman-teman ingat, kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1, verb 2, verb SIS, sama auxiliary verb saja. Contohnya kalau eat itu artinya makan, verb 1-nya ya eat itu. Verb 1 itu yang tidak mendapatkan imbuhan, teman-teman.
Yang kalau kita bahasa Inggris kan itu ya sudah itu aja, itu verb 1. Tapi kata kerja ya, karena kategori kata itu ada banyak, ada kata benda, kata ganti, kata kerja untuk yang sekarang. Oke, kalau dia kata kerja dilihat bentuknya bentuk yang mana. Kalau dia verb 1, it misalnya. Kalau verb 2 itu nanti lampau, jadinya ate. Verb 2-nya it itu ate, teman-teman. Tulisannya ate. Kemudian verb SIS itu ya ditambahkan S aja verb 1-nya. Jadinya it's. Atau auxiliary verb. Auxiliary itu ada 4 keluarga, teman-teman. Oke. Misalnya contohnya kalau auxiliary verb pakai it itu will it. Nah, will itu adalah auxiliary. It itu verb-nya. Berarti dia predikat. Seperti itu. Nah, secara materi sudah selesai. Mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh penerapannya di soal, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum ke contoh soal. Kamu nanya yang auxiliary verb itu maksudnya auxiliary itu yang kerja bantu gitu kah? Atau to Betul. be atau gimana? Ya, that's right. Auxiliary itu kata kerja bantu, Mister. Jadi kata kerja itu nanti teman-teman ada yang bisa menjadi predikat ya. Contohnya yang kita artikan dia punya arti. Contohnya makan, tidur, berlari itu bisa jadi predikat. Tapi dilihat bentuknya. Tapi ada kata kerja itu yang nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya akan. Kita nggak bisa dalam bahasa Indonesia pun bilang, saya akan dia. Kan nggak enak. Pasti orang yang dengerin tanya, akan ngapain gitu. Misalnya, saya akan menemui dia. Nah, akan menjelaskan kata menemui. Nah, akan itulah yang disebut dengan kata kerja bantu. Walaupun dia kata kerja, tapi dia nggak bisa jadi predikat sendirian. Dia harus ada kata kerja lain setelahnya supaya menjadi predikat. Dan auxiliary itu ada 4 keluarga, teman-teman. Jadi ada 4 jenis auxiliary. Ya, yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, kemudian does, kemudian kalau lampau kita pakainya did. Nah, nanti do, does, did ini verb setelahnya atau gandengannya adalah verb 1. Oke. Kemudian keluarga auxiliary kedua itu dari keluarganya to be. Contohnya adalah is atau am atau are. Tapi kalau teman-teman ngambil TOEFL yang asli dari ITS, am tidak pernah dipakai. Kalau is sama are masih mungkin, tapi kalau am nggak mungkin. Kemudian kalau lampau kita punya was atau were. Nah, sebenarnya masih ada lagi teman-teman keluarganya to be. Tapi sementara ini dulu yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi to be itu keluarganya sementara ada is, am, are, kemudian was, were. Nah, verb yang bisa jatuh setelahnya to be itu ada 2 jenis teman-teman. Yaitu yang pertama ada verb ing atau verb 3. Nah, verb ing sama verb 3 itu baru bisa jadi predikat ketika sebelumnya ada auxiliary. Contohnya verb ing itu sebelumnya harus ada to be-nya. Entah itu is, am, are atau was, were. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian anggota ketiga itu adalah have, tapi hati-hati ya, have di sini artinya bukan memiliki. Kalau dia auxiliary have itu artinya sudah. Anggota keluarganya have ada 3, teman-teman, yaitu have, kemudian has, sama had kalau lampau. Nah, kata kerja setelahnya have, has, had itu adalah verb 3. Oke, dan yang terakhir itu modal auxiliary. Nah, modal ini anggotanya lumayan banyak. Misalnya akan itu bahasa Inggrisnya will. Shall juga bisa artinya akan. Tapi itu formal sekali ya dan itu nggak pernah dipakai sekarang teman-teman. Kemudian ada juga can artinya dapat atau bisa atau mampu atau boleh atau mungkin banyak can itu artinya teman-teman. Kemudian ada may artinya boleh atau mungkin juga bisa. Kemudian ada might artinya mungkin, ada must artinya pasti. Atau harus juga bisa ya. Kemudian yang old misalnya ada would, kemudian ada should, kemudian ada could. Ini nggak perlu dihafal ya teman-teman. Nanti silahkan setelah kelas teman-teman ambil catatan. Jadi dicatat nanti teman-teman. Ini masalah vocab juga. Yang saya sampaikan di awal tadi, vocab adalah yang paling penting. Oke, jadi nanti teman-teman ambil catatan-catatan seperti ini. Nah, modal itu gandengannya adalah verb 1 teman-teman. Kalau teman-teman lihat di situ, teman-teman tidak menemukan verb SIS sama verb 2. Itu nggak ada. Kenapa? Karena karena verb SIS dan verb 2 itu dia nggak boleh dibantu oleh auxiliary. Ya, dia verb tunggal alias nggak boleh pakai auxiliary. Seperti itu. Nah, gimana? Mister, apakah menjawab pertanyaannya?
Oke, Mister, jelas sekali. Dapat ya? Oke, thank you. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya, easy ya teman-teman. Nah kalau nggak ada pertanyaan, untuk sementara kalau teman-teman mau difoto dulu nggak apa-apa ya sementara, tapi nanti saya sarankan setelah kelas tolong ditulis, karena kalau nggak ditulis nanti hilang teman-teman. Trust me. Sebentar. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke penerapannya ke contoh, atau ke penerapannya ke contoh soal maksud saya. Nah misalnya di sini saya punya 3 contoh soal. Contoh soal pertama adalah, sorry teman-teman, sebenarnya laptop saya panas ya, jadi agak lemot. I'm sorry. Nah, contoh soal pertama seperti ini. Nah, caranya kalau saya, teman-teman, sebenarnya teman-teman bebas, boleh cari predikat dulu, boleh cari subjek dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau saya, itu paling gampang adalah dicari dulu predikatnya. Ya, dicari dulu predikatnya. Nah, di situ pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal, teman-teman menemukan ada predikat nggak? Kalau ada yang mana, teman-teman? R ya. Ya ada are. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada keluarganya to be ya, is, am, are, atau was, were, fix itu predikat. Nah to be itu ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang dia jadi auxiliary teman-teman. Ini dia jadi auxiliary ya, karena setelahnya ada kata kerja lain. Auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Ini teman-teman sudah punya predikat. Apakah sudah ada subjek sebelum predikat teman-teman? Belum. Belum ada ya. Nah, berarti di sini kita harus carikan subjeknya. Nah, subjek tadi dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti. Cari A, B, C, D yang kata benda atau kata ganti aja, teman-teman. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, nggak boleh juga kelas kata selain kata benda atau kata ganti. Berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya yang alpha ya. Good job. Nah, yang bravo salahnya kenapa, teman-teman? Ada Ada date. Ada that, itu kata hubung teman-teman. Kata hubung itu materi kita hari kedua. Tapi karena sekarang keluar, saya kasih kenapa kok dia salah gitu ya. Kita akan membutuhkan kata hubung ketika subjek predikat di kalimat itu lebih dari satu. Nah tapi kalau subjek predikatnya cuma satu seperti ini subjeknya, ini predikatnya, kita nggak boleh pakai conjunction. Kenapa? Karena nanti idenya tidak selesai atau pesan yang ingin disampaikan nanti tidak selesai teman-teman. Oke, makanya nanti kita akan membutuhkan subjek predikat lagi. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie salahnya kenapa? Ada is. Ada is, double predikat. Nggak bisa. Nah, kalau yang Delta sama kayak Bravo, teman-teman. Kalau teman-teman di soal menemukan atau di jawabannya 5W1H, contohnya ada which itu, anggap dia sebagai kata hubung atau conjunction. Nah, conjunction itu hanya bisa dipakai ketika subjek predikat lebih dari satu. Ya, nah berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, shrike diketahui akan menancapkan mangsa mereka ke duri pohon atau di duri pohon. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari contoh soal pertama, teman-teman. Jadi tantangannya teman-teman adalah menentukan yang mana kata benda, kata ganti, atau kata kerja. Ya, sama bentuknya teman-teman perhatikan. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan Halo Mister. Mas, Ya. ini kan misalnya nih si strike ini kan kita tahu nih artinya kalau dia itu si strike. Nah kalau misalnya nih kita nggak ada satu kata yang dia itu memang sangat-sangat kuno gitu. Nah cara gimana cara kita untuk mengetahui itu dia adalah subjek atau gimana gitu Mas? Maksudnya kuno itu kita nggak tahu artinya ya, Mister? Iya benar Mas gitu. Oke, nah itu Kayak minggu tadi kemarin teman-teman. lah. Jadi gini, makanya saya tadi sampaikan di awal, yang paling penting buat teman-teman adalah itu bukan grammar, bukan pronunciation di TOEFL ini ya, tapi vocab. Semakin banyak vocab teman-teman itu nanti semakin membantu teman-teman dalam mengerjakan TOEFL. Nah masalahnya sekarang kalau kita nggak tahu gimana, teman-teman bisa caranya bisa mengeliminasi pilihan A, B, C, D. Tapi menggunakan tetap, nanti kalau kita nggak tahu vocabnya tetap menggunakan kata kira-kira teman-teman. Karena kita memang nggak tahu, nggak punya referensi. Tapi kalau misalnya teman-teman, mumpung masih ada waktu ya, jadi mumpung belum waktu tes, teman-teman masih bisa buka kamus, maka ya sudah buka kamus. Atau teman bisa tanya, entah tanya saya, entah tanya temannya yang mungkin pintar bahasa Inggris atau sebagainya. Karena sumber belajar itu banyak banget teman-teman. Oke, jadi
mumpung teman-teman masih punya waktu, mumpung belum tes aslinya, karena kalau waktu tes aslinya nanti teman-teman akan diawasi oleh 2 kamera. Kamera laptop sama kamera Zoom dari samping. Teman-teman nggak akan boleh membuka HP, nggak akan boleh membuka kamus. Jadi murni, pengetahuan teman-teman. Nah, mumpung masih bisa, kalau teman-teman mendapatkan ada vocab baru silahkan ditulis ya. Seperti itu, Mister. Gimana, apakah membantu jawabannya? Ya, membantu Mas. Thank you. Oke, alright. Izin sharing, Boleh, Mister. Mas? Iya, untuk kalau misalnya sepengalaman saya selama ini ikut TOEFL tapi belum achieve target nih, salah satu pengalaman saya kalau misalnya kita nggak tahu pola kalimatnya, kalau misalnya klausanya atau kalimatnya cuma satu kalimat aja selesai, konektor-konektor itu nggak perlu. Jadi jawaban-jawaban yang ada konektor seperti which, that itu dieliminasi saja. Terus kalau misalnya di atas udah ada itu di bawah ada verb lagi, itu sudah pasti salah, tereliminasi. Kalau misalnya klausanya atau kalimatnya cuma satu, itu sih Yeah, sejauh that's ini. right. Jadi terima kasih Mas, itu bagus banget. Itu mengulangi yang saya kasih tahu tadi ya. Itu Iya, dengan betul. cara mengeliminasi, Mister. Tapi tetap itu nanti menggunakan cara perkiraan. Karena kita nggak tahu vocabnya gitu. Jadi tetap menggunakan cara perkiraan gitu. Tapi contohnya gini, menghilangkan semua conjunction kalau kita tahu hanya ada satu subjek, satu predikat. Nah, untuk mengetahui kita hanya apakah ada satu subjek, satu predikat, tetap nanti kembalinya di vocab. Seperti kembali ke pertanyaan lagi, nanti muter itu. Gimana kalau kita nggak tahu itu vocabnya apa? Apakah dia kata benda atau kata kerja? Otomatis kan kita sulit menentukan itu predikat atau subjek atau bukan. Nah, jadi makanya kalau misalkan teman nanti ketika tes, apalagi dalam bahasa Inggris itu ya, teman-teman, satu kata itu kadang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya kata help. Help itu bisa artinya membantu, bisa artinya bantuan. Sama kayak support. Support itu bisa artinya mendukung, bisa artinya dukungan. Kalau mendukung dia kata kerja, kalau dukungan dia adalah kata benda. Itu pun kalau kita tahu artinya ya. Kalau kita nggak tahu artinya, kita nggak bisa menentukan apakah dia predikat bukan, apakah dia subjek bukan. Seperti itu. Jadi kembali lagi itu nanti, mumpung teman-teman masih ada waktu untuk persiapan, itu adalah kesempatan teman-teman untuk memperkaya vocab. Caranya gimana? Hajar latihan. Seperti itu. Nanti ketika teman-teman banyak latihan, teman-teman saya pastikan pasti menemukan vocab-vocab baru, contohnya kata impale. Ya, impale itu artinya apa? Nanti kalau teman-teman cek di kamus atau teman boleh tanya saya atau tanya teman-teman yang lain yang menurut teman-teman bisa diandalkan, nggak apa-apa, sumber banyak sekali. Itu bisa teman-teman tulis, terutama kelas katanya juga ya, supaya nanti teman-teman bisa tahu itu predikat atau bukan, itu subjek atau bukan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi saran saya memang untuk vocab itu diperkaya teman-teman. Dan memang saya selama saya tes itu yang saya kendalai atau yang kenapa saya belum pernah 677 juga, dengan struktur yang bisa full, maksudnya full itu, struktur saya selalu perfect teman-teman, 68. 68 itu, bener semua ya kalau struktur, tapi reading sama listening itu kenapa kok nggak bisa, saya belum pernah bener semua. Karena memang kendala saya akuin itu juga di vocab, seperti itu. Nah, kalau di struktur itu vocab bisa ditebak, itu tempatnya di mana, itu tapi tetap nanti, banyak-banyak latihan, itu dari jam terbang, teman-teman. Bisa menebak, bisa itu dari jam terbang. Nanti teman-teman akan, "Oalah ternyata ini," itu dari latihan, bukan dari teori di kelas, seperti itu. Dapat ya? Jadi caranya tadi Mister itu dengan mengeliminasi, tapi tetap mengeliminasi pun itu menggunakan perkiraan. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Boleh. Silakan, Kamus Miss. kamus apa yang paling baik? Nah, kalau saya boleh saran teman-teman, pakai kamus yang monolingual. Monolingual itu ada banyak banget contohnya, kalau saya itu pakainya Longman. Nanti akan saya sharing ke teman-teman di grup ya. Jadi di grup nanti teman-teman akan saya share untuk link absensi, kemudian Google Drive di mana teman-teman bisa mendownload PPT sama mendownload latihan soal yang saya maksud tadi, yang dari saya buatkan sendiri tadi. Dan itu nanti ada pembahasannya, teman-teman jangan khawatir. Kemudian sama kamus. Jadi ada juga link kamus.
Nah, kamus itu kalau selain yang dari saya sarankan, kan kalau saya kan sarannya Longman, teman-teman. Itu ada juga Oxford. Kalau teman-teman misalkan suka dengan British, kiblatnya bahasa Inggris teman-teman belajar itu adalah British atau Inggris, itu bisa pakai Oxford atau bisa pakai Merriam-Webster. Ada banyak banget di internet. Tidak disarankan pakai yang multilingual ya, teman-teman, atau bilingual. Kenapa? Contohnya U-Dictionary. Mohon maaf saya nyebut merek. U-Dictionary itu setahu saya yang bikin kalau nggak Cina, Singapura, teman-teman. Yang mana mereka nggak ngomong bahasa Indonesia, tapi mereka bikin kamus Inggris bahasa Indonesia. Jadi banyak yang menurut saya meleset gitu, entah artinya, entah kelas katanya. Nah itu nanti malah bahaya, bisa menyesatkan teman-teman. Jadi disarankan pakai yang monolingual. Nanti tetap saya kirim seperti itu. Dan sekarang disarankan pakai digital ya. Kenapa pakai digital? Digital itu lebih enak, teman-teman bisa diakses di mana aja, terutama kalau teman-teman ada koneksi internet. Bisa dicek juga suaranya. Kalau teman-teman mau ngecek apakah gimana bacanya itu bisa dicek. Sekarang udah zamannya digital, disarankan pakai yang digital seperti itu. Thank you. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua, I'm sorry guys. I'm sorry, my laptop is overheating. Sebentar. Nah, udah keluar ya. Nah, caranya sama di contoh kedua. Teman-teman cari predikat dulu. Jadi pertanyaan saya di soal, apakah ada predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? C, Kak. Di soal tidak ada Di soal nggak predikat. ada. Nah, Tidak ada berarti predikat. teman-teman, ya that's right. Berarti teman-teman disuruh mencari predikat. Tapi jangan buru-buru langsung mencari predikat ya. Kita pastikan. Yang kan yang wajib ada kan selain predikat ada juga subjek. Di soal ada subjek nggak, teman-teman? Kalau ada, yang mana? Ada Yaitu? magnetotektik bakteria ya. Ya, that's right. Magnetotektik bakteria itu adalah kata benda, berarti itu subjeknya. Artinya kita hanya butuh predikat saja. Ya, that's right. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Itu ada auxiliary verb. Auxiliary-nya were, kata kerja atau verb-nya adalah describe. Nah, itu di tengah-tengahnya ada keterangan. Keterangan itu di kalimat tidak wajib ada. Ada pun ada banyak, nggak apa-apa, teman-teman. Tempatnya pun kadang juga unik gini, nyempil-nyempil gini. Ini dihilangkan nggak apa-apa. Ada juga nggak apa-apa. Ya, intinya auxiliary verb bisa jadi predikat. Kalau yang alpha itu salah karena dia ada double subject. Oke. Nah, kenapa sih double subject nggak boleh? Nah, misalnya saya dalam bahasa Indonesia aja, teman-teman. Sebenarnya alasannya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama. Misalkan saya kalau punya dua kalimat. Kalimat pertama, Wawan dia adalah teman saya. Kalimat kedua, Wawan adalah teman saya. Kira-kira enak yang mana? Yang dua. Yang kedua kan? Nah, Iya betul. makanya itu alasan kenapa kalimat itu tidak membutuhkan kata ganti ketika sudah ada kata benda di subjek. Jadi pilih salah satu aja, karena nanti kalau didengar nggak enak. Seperti itu. Oke. Bisa ya. Kalau yang Bravo itu salah karena nggak ada predikat. Kalau Hmm. Delta juga sama, nggak ada predikat. Sedangkan yang kita butuhkan tadi predikat. Nah, nanti kalau dibaca, magnetotaktik bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri jenis magnetotaktik itu pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nah, sekarang contoh terakhir, teman-teman. Sebentar. Alright. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada predikat nggak? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Sorry? Tidak ada predikat ya, tapi saya nggak tahu Nggak. nih, agak membingungkan nih soalnya. Ya, nggak ada predikat ya, teman-teman? Nggak ada predikat ya. Iya. Apakah sudah ada subjek? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Kalau titik-titiknya di paling depan, kita nggak ada predikat, berarti kan kita butuh predikat. Nah, titik-titiknya di depan, sedangkan sebelumnya predikat kan harus ada subjek, teman-teman. Artinya kita juga kehilangan subjek. Cari Iya. subjek sama predikat, seperti itu.
Kita scan A, B, C, D ya, kita eliminasi satu persatu. Yang alfa dulu, di situ ada coconut waste briquettes itu satu kesatuan teman-teman. Itu kalau diartikan itu menjadi satu kata benda yaitu briquette limbah kelapa, yaitu yang digambar. Nah, kalau kita pilih yang alfa, ada kata benda tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat. Alfa nggak bisa, kita butuhnya subjek sama predikat, bukan subjek saja. Ya, berarti alfa nggak bisa teman-teman. Kalau Bravo memang di situ ada subjek, tidak ada predikat juga, apalagi ditambahi dengan conjunction atau kata hubung. Bravo juga nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada subjek coconut waste briquette, subjek ya. Ada kata kerja verb 1 di situ reduce, predikat. Nah, tapi ada kata hubung. Kita tidak butuh kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Ya. Nah, jawabannya adalah delta, teman-teman. Di situ subjeknya adalah coconut waste briquettes atau briquette limbah kelapa. Predikatnya adalah reduce, artinya mengurangi. Jadi nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Nah, diingat-ingat teman-teman, materi hari ini adalah yang paling fundamental, yang paling jadi pondasi teman-teman untuk mengerjakan soal structure TOEFL, yaitu menentukan subjek sama predikat. Karena itu yang wajib ada di kalimat, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke praktek latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sorry, boleh diulang kenapa jawabannya tidak B dan C? Kalau yang Bravo, itu kata kerjanya yang mana, Miss? Kan kita tadi kan butuhnya subjek sama predikat. Dan predikat kan harus kata kerja tadi, Miss. Ya kan? Nah, kalau yang Bravo itu kata kerjanya yang mana? Kalau yang Charlie kan ada reduce tuh kata kerja. Nah, kalau yang Bravo? Gimana, Miss? Dapat nggak maksud saya? Bravo itu Bravo nggak bisa karena nggak ada predikat, Miss. Di soal nggak ada predikat, di pilihan Bravo nggak ada kata kerja sebagai predikat. Predikat tadi kata kerja, Miss. Ya kan, di Bravo itu nggak ada kata kerjanya. Semuanya kata, yang ini kata benda ya, satu kesatuan. Sorry, sebentar teman-teman. Saya hapus dulu. Nah, sorry, ini kan conjunction, that-nya itu conjunction atau kata hubung. Coconut waste briquettes itu adalah sebagai subjeknya. Nah, tidak ada predikat. Kita tadi butuhnya subjek sama predikat, Miss. Itu Bravo nggak bisanya, ya. Nah, kalau yang Charlie ada subjek, yaitu coconut waste briquettes, itu subjek. Ada predikat, yaitu reduce. Tapi yang bikin salah, di situ ditambahi dengan that. Itu conjunction. Atau kata hubung. Nanti pun kalau diartikan nggak enak, teman-teman. Kalau diartikan, briquette limbah kelapa yang mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia, ya kan nggak selesai kan? Sama kayak kita bilang gini, orang yang mencuri mobilmu kemarin, nggak selesai kan? Nah, itu adalah alasan kita nggak bisa memasukkan yang diikuti predikat tanpa ada predikat lagi, teman-teman. Nah, supaya lengkap misalnya ya, orang yang mencuri mobilmu kemarin sudah ditangkap oleh polisi. Misalnya, itu kan ada dua predikat. Nah, tapi karena ini ada satu predikat, tidak boleh ada conjunction. Seperti itu, Miss. Gimana, apakah menjawab? Does it help? Iya, thank you, Sir. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Kalau ada yang bingung tolong ditanyakan ya, supaya tidak bingung terus teman-teman. Mister mulai tanya. Boleh, silakan Mister. Bisa enggak dalam soal, ini saya nggak tahu ya, kondisinya misalnya verb-nya di depan. Maksudnya kayak misalnya, misalnya ikan itu, kan saya memancing ikan di siang hari, tapi misalnya jadi ikan dipancing saya setiap hari kayak gitu. Atau gimana? Oke. Pertanyaannya berarti gini, Mister. Intinya pertanyaan di awal tadi gini ya, mungkin nggak predikat itu letaknya di depan gitu ya? Iya, kira-kira ya, verb dulu, Kata predikat kerja. dulu baru subjek. Oke. Kalau pertanyaannya gini, mungkin nggak ada predikat sebelumnya subjek? Jawabannya mungkin, Mister. Tapi kalau misalnya titik-titiknya di paling depan seperti ini, teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL asli dari ITS, teman-teman menemukan di pilihan ganda itu diawali oleh predikat, jangan dipilih. Ya, kenapa? Predikat itu tidak boleh paling depan. Kalau di sebelumnya subjek boleh, tapi kalau di paling depan kalimat nggak boleh. Kenapa?
Karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Nah, predikat yang terletak di paling depan itu adalah penanda kata tanya, teman-teman. Contohnya, apakah kamu baik-baik saja? Are you okay? Nah, are itu adalah predikat, you itu adalah subjeknya. Itu nanti jadi kalimat tanya. Seperti itu. Nah, sedangkan tadi saya bilang kalau predikat bisa muncul sebelumnya subjek. Nah, teman-teman itu nanti materi kita hari keempat. Ya, jadi ada kondisi, pasti di paling depan nanti ada penandanya yang menandakan kalau kita butuh predikat dulu baru subjek. Jadi gini, maksud saya gini, predikat sama subjek itu bisa dibalik, teman-teman. Jadi bisa predikat dulu baru subjek, tapi pasti sebelumnya nanti ada penandanya. Jadi di paling depan nanti ada penandanya untuk penanda kita membalik subjek predikat. Itu materi kita hari keempat, Mister. Tapi kalau titik-titiknya di paling depan seperti ini, ya, terus teman-teman di pilihan ganda menemukan ada predikat di paling depan, itu jangan dipilih. Karena nanti di soal structure TOEFL yang asli TS ya, itu pasti salah, teman-teman. Tapi ada yang seperti itu. Jadi titik-titiknya di paling depan, di pilihan ganda itu teman-teman dikasih salah satu pilihannya itu adalah diawali oleh predikat. Fix itu jangan dipilih. Oke, seperti itu, Mister. Tapi Mister, bisa. terima Tapi kasih. dapat menjawab ya. Ya, menjawab. Jadi predikat dulu baru subjek itu bisa, tapi ada syaratnya, teman-teman. Nanti ada penandanya di sebelumnya predikat itu. Jadi tapi predikat tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Itu di soal structure TOEFL. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Mister. Oke, Terima kasih, baik. penjelasannya mudah dimengerti. Alhamdulillah. Thank you, Miss. Terima Baik, kasih. kita lanjut ke latihan soal ya, buat teman-teman. Nah, silakan di sini sebentar, teman-teman. Sorry. Oke, di sini ada satu soal, jangan takut benar, waktunya 30 detik, jawabannya dikirim di chat ya. Jangan takut benar, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright, 30 seconds is over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie, Cica ya, semuanya menjawab Cica. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu kalau saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2. Verb 2 teman-teman itu hanya bisa menjadi predikat. Oke, berarti di sini itu adalah predikatnya karena dia verb 2. Nah, kita lihat apakah sudah ada subjek. Ternyata titik-titik di situ itu belum ada subjeknya dan itu tempatnya subjek. Harusnya diisi oleh subjek. Tapi itu nggak ada, teman-teman. Nah, berarti di situ kita carikan kata benda atau kata ganti di pilihan ganda supaya dia memiliki subjek. Oke. Yang alfa memang ada subjeknya. Tapi di situ salah karena ada kata hubung yaitu when. Kata hubung atau conjunction hanya bisa dipakai ketika subjek predikat lebih dari satu. Oke, berarti alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, to be di situ, double predikat nggak bisa, pemborosan, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah itu kata benda. Nama itu juga termasuk benda, teman-teman. Bisa nama orang, nama benda itu adalah kata benda ya. Sebentar. Nah, berarti Charlie kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta itu juga ada kata benda, yaitu Colorado, teman-teman. Tapi salah karena ada conjunction which. Kita nggak bisa masukkan conjunction kalau subjek predikat hanya ada satu ya. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, Colorado became a state in 1876. Jadi Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Well, good job. Next, number 2. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat dulu ya. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada jawaban alfa, 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 alfa. Saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bersama, right? Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja ya, teman-teman. Di situ sama sekali nggak ada kata kerja. Adanya kata benda. Image itu artinya gambar, teman-teman. Gambar itu adalah benda, ya. Ada kata benda, tapi di belakangnya predikat itu tempatnya objek, bukan subjek ya. Artinya di sini kita nggak punya kata kerja sebagai predikat. Ini berarti titik-titik harus diisi dengan predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, sedangkan sebelumnya predikat kan harus diisi dengan subjek ya. Berarti di situ kita butuh subjek sama predikat. Nah, jawabannya bukan alfa, teman-teman. Jawabannya adalah, ya that's right, jawabannya delta ya. Nah, alfa itu salahnya kenapa? Di situ memang ada subjek, yaitu the shaping. Ada the-nya itu pasti kata benda, teman-teman. The shaping itu kata benda, kalau di depan sendiri tempatnya dia sebagai subjek ya. Tapi tidak ada predikat. Alfa nggak bisa karena di situ dia kehilangan predikat, teman-teman. Tadi kan kita butuhnya subjek sama predikat. Alfa nggak bisa. Kalau Bravo ada, nah verb ing itu bisa menjadi subjek, namanya gerund. Contohnya di sini, sculpting the shapes itu dia gerund, teman-teman. Jadi kata kerja itu supaya dia bisa menjadi kata benda atau menempati tempatnya kata benda, salah satunya di subjek, itu harus dirubah menjadi kata benda. Yaitu verb ing itu. Verb ing kalau dia berdiri sendiri itu bisa menjadi kata benda. Contohnya ini, teman-teman. Nah, berarti Bravo nggak bisa karena dia nggak ada predikat ya. Bravo nggak bisa. Kalau Charlie, to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, dia juga nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Ya, biasanya jadi image di situ kata benda, teman-teman. Nggak enaknya bahasa Inggris di situ. Kadang satu kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata, akhirnya kadang kita mikirnya itu adalah kata benda seperti itu ya. Sorry, mikirnya kita kata kerja padahal itu kata benda seperti itu. Kata kerjanya adalah imagine, artinya membayangkan. Nah, kalau yang delta itu ada predikat yaitu shape, itu verb 1, subjeknya sculptures, teman-teman. Artinya para pematung. Nah, jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca sculptures, shape images out of clay, stone and metal. Seperti itu. Sebentar teman-teman, saya ini dulu ya, saya reset dulu karena maksud saya PPT-nya. Coba PPT-nya saya close dulu, saya masuk lagi karena sebentar teman-teman. Karena nyendat-nyendat agak lemot. I'm sorry about that. Karena dari pagi laptop saya belum mati, tadi ada kelas juga. Sebentar, D1 kelas sore. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke PPT ya. Sudah? Oke, thank you, Miss. Baik, kita ke sepertinya sama. Ini berarti bukan karena PPT-nya, tapi karena laptop saya panas banget, teman-teman. Sorry about that. Oke, wait. Nggak bisa diklik ya. Sebentar, teman-teman. Tadi nomor 2. Oke, jadi jawabannya nomor 2 tadi adalah delta ya. Kita butuh subjek sama predikat. Yang subjek predikat adalah nomor 2, teman-teman. Nah, lanjut nomor 3. Dicoba dulu, teman-teman. Materi ini ada di Google Drive. Nanti saya share di grup ya, Google Drive-nya, teman-teman. Silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Udah ada yang menjawab. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alfa. Alfa, ada juga Charlie. Kita cek ya, apakah Alfa atau Charlie. Baik, seperti biasa cari predikat dulu. Nah, di situ ada word, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman menemukan is, am, are, was, were, fix dia adalah predikat. Entah dia berdiri sendiri, contohnya ini ya. Atau dia ada kata kerja lain setelahnya. Nah, ini yang berdiri sendiri, tidak ada kata kerja lain setelahnya. Nah, berarti di sini kita hanya butuh subjek saja. Nah, jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Nah, Bravo salah kenapa? Karena di situ ada conjunction which, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Oke, kalau yang Charlie ada subjek road markers, predikat lagi were, pemborosan predikat, teman-teman. Oke, nggak bisa. Nah, kalau yang Delta di situ ada subjek the earliest road markers, tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the earliest road markers were stones piled at intervals. Kalau diartikan, penanda atau marka jalan pertama kali adalah batu-batu yang ditumpuk secara interval. Nah, piled di situ dia verb 3, teman-teman. Itu bukan verb 2, dia verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa to be sebelumnya atau tanpa auxiliary lain sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya, ini bukan predikat. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Oke, semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada auxiliary verb, yaitu is noun. Oke. Apakah ada subjek sebelumnya? Hati-hati dengan thesis, teman-teman. Thesis di situ dia bukan subjek, walaupun kata benda. Ada dua alasan. Yang pertama kita lihat sebelumnya. Sebelumnya ada preposisi of. Of itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Sama kayak in, on, at, between, among, dan selainnya. Teman-temannya itu, ya. Nah, preposisi itu fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya, atau objek setelahnya ya intinya. Entah kata benda atau kata ganti, menjadi kata keterangan. Contoh, misalnya saya punya kata benda apa misalnya kulkas. Kulkas kan dia kata benda, teman-teman. Nah, tapi kalau saya menggunakan kulkas di kalimat seperti ini, saya menaruh buku saya di dalam kulkas. Nah, kulkas itu menjadi keterangan tempat karena ada kata di dalam sebelumnya. Itu jadi satu. Di dalam kulkas itu menjadi keterangan tempat. Nah, of itu juga preposisi, fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan atau adverb tidak bisa menjadi subjek. Artinya di sini kita kehilangan subjek. Oke, carikan ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha, nah sebenarnya verb ing itu bisa, teman-teman, jadi subjek. Kenapa saya bilang sebenarnya? Jadi ada aturan, gerund itu ada aturannya, teman-teman. Aturannya adalah gerund itu mengikuti penggunaan kata dasarnya atau verb satunya. Kalau verb satunya itu butuh objek, maka harus dikasih objek. Tapi kalau misalnya verb satunya tidak butuh objek, ya jangan dikasih objek ya. Nah, studying di sini itu artinya adalah mempelajari karena dia ada kata sifat scientific setelahnya. Nah, ini harusnya ada lanjutannya yaitu kata benda sebelum nabrak preposisi of. Tapi di sini nggak ada, ini nanti nggak bisa diartikan. Mempelajari yang ilmiah mengenai thesis kan nggak enak. Harusnya mempelajari apa? Misalnya mempelajari artikel ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi misalnya. Tapi di situ nggak ada kata bendanya. Jadi alpha itu gerundnya belum lengkap, teman-teman. Oke, jadi nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Bravo, nah itu ada the study di sini dia adalah kata benda, artinya penelitian. Oke, jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie to verb 1 nggak bisa jadi subjek ya, teman-teman. Kalau yang Delta di situ ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Kalau misalnya subjeknya cuma satu. Oke, apalagi di situ nggak ada subjek, teman-teman, ditambahkan conjunction. Jadi nggak bisa ya. Jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca,
The scientific study of tissues is known as histology. Kalau diartikan penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, 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 alfa. Saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Untuk soal ini mari kita cek bersama ya. Seperti biasa kita cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ teman-teman setelah titik-titik ada e. E itu bisa artinya seekor, seorang, sebuah, intinya se ya teman-teman. Satu, menunjukkan kalau bendanya nanti, itu kan harus ada bendanya tuh. Jumlahnya satu. Kita tarik sampai menemukan kata benda. Nah itu kata bendanya adalah parlemen atau parlemen ya. Nah parlemen itu kata benda, jadi antara e sama parlemen itu adalah penjelas kata benda parlemen ini teman-teman. Nah penjelasnya kata benda itu dia adalah sifat. Jadi ini sifat, ini sifat. Seperti itu. Nah, berarti kita belum punya kata kerja sebagai predikat. Artinya di sini kita butuh predikat dan sebelumnya predikat kan harus ada subjek. Sedangkan titik-titiknya di paling depan. Berarti di situ kita juga kehilangan subjek. Cari ABCD yang ada subjek predikat. Nah, jawabannya adalah yang alpha. Correct, teman-teman. Bravo salah karena itu gerund nggak ada predikatnya, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Nanti nggak lengkap, kalau diartikan nanti nggak selesai. Karena Kanada memiliki sebuah parlemen bicameral atau parlemen dua kubu, nah kan nggak selesai kan? Nah, itu alasan kenapa conjunction nggak dibutuhkan ketika subjek predikat cuma satu, teman-teman. Nah, kalau yang delta sama, di situ ada subjek predikat tapi ada conjunction nggak bisa ya. Jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, Canada has a bicameral or two chamber parliament. Jadi Kanada memiliki sebuah parlemen bicameral atau parlemen dua kubu atau dua kamar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, 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 dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat. Nah, hati-hati teman-teman. Di situ ada kata ada kata close. Tapi close di situ itu bukan kata kerja, ya. Itu adalah kata sifat. Nah, bagaimana kita bisa tahu close itu adalah kata sifat bukan kata kerja? Kita harus tahu artinya close. Close itu kan kalau dia kata kerja artinya menutup, ya kan? Nah, kalau di sini artinya menutup, menutup apa? Di setelahnya kan harus ada objeknya. Sedangkan setelahnya tidak ada objeknya, itu langsung diikuti preposisi. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman, yang saya sampaikan tadi ya. Nah, keterangan nggak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, hanya beda tempat aja. Kalau sebelum predikat itu subjek, kalau setelah predikat itu objek. Nah, itu kan nggak ada predikatnya. Sorry, maksud saya nggak ada objeknya. Berarti close di sini bukan artinya menutup. Ini bukan kata kerja, ini kata sifat. Artinya dekat, teman-teman. Nah, berarti kita belum punya kata kerja ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Apakah sudah ada subjek? Di depan sendiri itu ada kata benda muskrats. Itu sejenis hewan pengerat, teman-teman. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat ya. Tadi ada 3 yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang pertama verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Yang kedua verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan to verb 1 itu nggak bisa jadi predikat.
Nah, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo memang di situ ada predikat yaitu are, tapi dia salah karena ada subjek lagi. Nanti subjeknya double, pemborosan. Oke. Kalau yang Charlie verb 1 bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta 2 verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, jawabannya Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, muskrats generally stay close to the edge of a bog. Kalau diartikan, muskrats itu sejenis tikus kali atau tikus ini ya, tikus rawa seperti itu, teman. Jadi tikus rawa itu umumnya tinggal atau menetap dekat dengan tepian rawa, kalau diartikan seperti itu. Atau tepian tempat yang berair, seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Next, silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sebelum kita bahas bersama ya. Saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu ya teman-teman. Ternyata 30 detik itu cepat ya. Tapi jangan khawatir, nanti kalau teman-teman udah terbiasa itu bakal terasa lama teman. Maksudnya kayak karena lebih cepat teman-teman menjawab kalau udah terbiasa. Makanya disarankan banyak-banyak latihan. Metode yang saya pakai pun nanti sering-sering latihan. Nah, di situ ada predikat dates. Dates di situ dia adalah kata kerja, teman-teman. Artinya berasal atau berawal. Oke. Nah, di situ belum ada subjeknya. Nah, berarti di situ kita butuh subjek. Kalau kita lihat ABCD, di situ ada kata benda the modern circus. Ya sudah, jawabannya yang alpha. Bravo salah karena ada penghubung atau conjunction yaitu that. Walaupun ada subjek, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie juga sama, ada conjunction. Delta juga sama, ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the modern circus dates from the end of the 18th century. Kalau diartikan, sirkus modern berawal atau berasal dari akhir abad ke-19. Seperti itu. Lanjut lagi, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Jawaban Delta, kemudian ada pertanyaan juga, direct message ke saya, yang tidak bisa jadi predikat tadi apa saja ya, Kak? Oke, habis ini saya ini ya, kita review lagi. Bisa dibantu jelaskan ulang, Kak? Oke, untuk yang kata kerja nggak bisa jadi predikat maksudnya ya. Baik, nanti saya sebutkan lagi. Ada jawaban Delta sama Alpha dari teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada kata adopted. Itu artinya mengadopsi. Oke, berarti verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Itu artinya predikat, teman-teman. Nah, di situ tapi belum ada subjeknya. Artinya kita cuma disuruh mencari subjek saja. Cari ABCD yang hanya kata benda atau kata ganti. Oke. Yang alpha ada kata benda Kanada, jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada conjunction, nggak bisa. Charlie juga sama ya. Kalau Delta ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi kalau sudah ada predikat. Jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Kanada adopted the decimal system of coinage in 1867. Kalau diartikan, Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Nah, tadi kata kerja, teman-teman, itu dibagi menjadi dua jenis ya, secara penggunaan di kalimat. Kata kerja itu ada yang fungsinya jadi predikat, ada yang bukan. Nah, yang jadi predikat itu tadi adalah, ada yang masih ingat? Yang jadi predikat tadi apa aja, teman-teman?
Yang diawali oleh auxiliary ya? Yang Iya. pertama adalah auxiliary sama verb. Betul. Kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, itu fix. Pasti dia adalah predikat. Jadi auxiliary diikuti verb gandengannya. Oke, good. Selain auxiliary verb, apalagi, Miss? Verb 1, verb 2, verb S. Betul. Good. Verb 1. Kemudian ada verb 2 atau lampau ya. Kalau verb 2 itu past. Kalau di kamus itu sebutannya past verb, teman-teman. Verb 2 sama verb SIS. Jadi kata kerja yang ketambahan huruf S atau IS. Jadi verb S, IS ini kalau predikat. Nah, selain ini, kalau teman-teman menemukan ada kata kerja selain yang saya sebutkan sebagai predikat, itu bukan predikat. Nah, apa aja yang kemungkinan teman-teman akan temui di kalimat, tapi dia bukan predikat? Yang pertama ada verb 3, Miss. Yang kedua ada verb ing. Maaf, teman-teman, saya pakai ini ya, sebentar. Saya masukkan lagi mouse-nya, karena tadi kayaknya saya lepasin semua karena takutnya itu yang menjadikan lemot. Verb ing sama satu lagi yaitu to verb 1. Ini nggak bisa jadi predikat walaupun mereka kata kerja. Ya, makanya saya menyebutnya bukan subjek verb, saya nyebutnya subjek predikat karena alasannya tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, kalau verb 3, verb ing sama to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Nah, nanti saya sarankan setelah kelas, teman-teman mereview kembali ya materi sambil mengambil catatan. Tapi disarankan kalau teman-teman ada pertanyaan, ditulis dulu. Atau boleh langsung ditanyakan, dijabrikan ke saya. Oke? Baru nanti teman-teman. Ya, silakan, Mister. Mau nanya boleh? Sepertinya ada. Boleh? Gini, mau nanya terkait dengan misalnya di dalam soal ini bisa nggak udah ada subjek, udah ada verb gitu. Terus jawabnya tuh yang bagaimana? Itu yang pertama. Bisa. Terus yang kedua, misalnya yang di soal yang kurang verbnya atau subjeknya, tapi di jawaban itu misalnya jawabannya A sama B itu bisa dua-duanya karena jawabannya sesuai, misalnya yang kurang verb jawaban A atau B itu dua-duanya verb, jadi mau gak mau harus tahu maknanya atau bagaimana? Oke, good question. Nah, ini pertanyaan bagus banget, teman-teman. Jadi gini, soal TOEFL itu ada levelnya. Ini kalau di kelas saya ya, kalau ambil privat itu ada levelnya. Level 1 itu ketika di pilihan ganda, kemungkinan jawaban tinggal 1. Maksudnya nggak ada yang lain. Tiket. Jadi kan ada 4 pilihan, teman-teman. Di situ kita butuhnya apa antara SPOK. Ya, butuhnya apa. Nah, itu yang bisa ngisi di pilihan ganda cuma 1 pilihan. Ya, yang 3 itu salah. Karena entah ketambahan, entah bentuknya yang salah, atau ada yang dihilangkan atau dikurangi. Oke. Kemudian ada kemungkinan itu lebih dari 1. Biasanya 2, teman-teman. Oke. Nah, misalnya yang alfa sama bravo itu bisa jadi jawaban dalam hal bentuk. Oke. Dari bentuk misalnya gini, di soal kita butuh predikat. Nah, yang alfa itu misalnya verb 2, yang bravo itu misalnya adalah verb SIS. Itu bisa, Mister, kemungkinan. Nah, makanya nanti teman-teman makan ke vocab, nanti larinya ke vocab. Jadi verb 1 itu dipakai, verb 2 itu dipakainya kapan? Lampau. Verb SIS dipakainya kapan? Present atau fakta. Nah, untuk mengetahui lampau atau fakta, teman-teman pahami konteks atau cari keterangan waktunya. Contohnya nih, di soal ini, teman-teman, itu ada keterangan waktu in 1867, itu kan lampau. Sekarang 2023. Nah, berarti adapted di situ dia adalah verb 2, itu lampau. Seperti itu, Mister. Jadi kalau masalahnya adalah kasus tentang verb ya, itu nanti masalahnya adalah di present sama past saja. Kalau di TOEFL, teman-teman. Yang saya temukan yang asli TS ya. Kalau misalnya gini, mungkin nggak, Mister, di pilihan ganda itu auxiliary verb dengan auxiliary verb, misalnya modal dengan verb, misalnya will verb 1 dengan can verb 1. Jawabannya kalau di soal yang asli TS itu tidak mungkin, teman-teman. Oke. Tapi kalau misalnya tadi, misalnya ada dua kemungkinan predikat antara alfa sama bravo, misalnya itu pasti bedanya kalau nggak present past, kalau nggak gitu aktif pasif. Nah, nanti aktif pasif kita pelajari hari ketiga. Oke, itu pertanyaan untuk yang itu pertanyaan yang yang di mana, Mister? Yang kedua ya? Betul. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi adalah kalau misalnya di soal itu sudah ada subjek predikat, di pilihan ganda itu pilihannya adalah kata kerja.
Itu mungkin nggak? Jawabannya mungkin, Mister. Itu juga nanti materi kita hari ketiga. Seperti itu. Oke, nah berarti nanti kita pelajari semua ya, Mister. Of course, itu nanti tetap akan menjadi coverage saya, tapi di hari ketiga ya. Ketika kita belajar tentang aktif pasif. Jadi memang kata kerja itu dalam bahasa Inggris sama sih mungkin teman-teman yang belajar di pondok misalnya ya, itu belajar bahasa Arab itu juga salah satu pembeda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu adalah di kasus kata kerjanya. Atau kalau bahasa Arab namanya fiil mungkin ya. Nah, kalau di sorry, fiil ya benar, fiil. Nah, kalau di bahasa kita tuh kata kerja nggak berubah-ubah. Contohnya makan. Makan itu sekarang ya makan, besok ya makan, kemarin ya makan. Nggak ada makaning, makanet, itu nggak ada, teman-teman. Nah, itu salah satu pembeda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Makanya kata kerja itu teman-teman nanti harus mengenali ya penggunaannya bagaimana. Kalau teman-teman nggak tahu nanti tolong ditanyakan. Misal, Mister bedanya to be verb 3 dengan have verb 3 tadi apa kan? Di auxiliary verb tadi ada to be verb 3 sama have verb 3. Nanti kalau saya bilang itu materi hari kita ketiga. Nah, berarti saya nggak bisa kasih tahu kan di hari pertama, teman-teman. Hari pertama, teman-teman fokus dulu mengenali yang mana subjek, yang mana predikat. Karena itu pondasi, itu yang paling penting. Seperti itu. Dapat ya, tapi tadi dua Mister. pertanyaan Mister tadi itu mungkin, sangat mungkin terjadi. Sangat sangat ada. Dan itu di soal yang asli dari ITS itu ada, teman-teman. Saya nyebutnya biasanya itu level 2. Karena ada lebih dari satu pilihan jawaban secara bentuk, tapi pasti ada bedanya. Seperti itu. Oke, that's very good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang lanjut ke nomor 10, terakhir teman-teman. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat di meeting chat itu semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada predikat nggak? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah, teman-teman dicoba dulu. Di soal kira-kira ada predikat nggak? Kalau nggak ada ya, that's right. Nggak ada, Nah, Mister. betul. Dan berarti di situ kita butuh predikat di titik-titik karena kalimat itu wajib punya predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Sebelum titik-titik itu kan nanti tempatnya predikat tuh. Ada nggak subjeknya sebelumnya titik-titik? Kalau ada yang mana? Ada protozoans. That's right. Protozoans itu adalah subjek kata benar. Pertanyaan saya lagi nih. Kenapa bakteri itu kan dia kata benda, teman-teman? Kenapa nggak bisa jadi subjek? Karena punya ada penghubung lagi. Oke, good. Itu preposisi ya, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman menemukan kan nggak mungkin like itu predikat, nggak mungkin dia kata kerja. Kenapa? Predikat itu tidak mungkin muncul di awal kalimat. Kalau di soal structure TOEFL ya, Oke. itu nggak mungkin muncul di awal kalimat, teman. Berarti like itu bukan kata kerja. Nah, like itu punya arti lain, yaitu seperti artinya atau mirip. Nah, itu adalah kata preposisi namanya, teman-teman. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan. Jadi like bacteria itu keterangan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, setelah kata bakteria itu ada 1 koma. Sebelumnya nggak ada koma lagi. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah hanya dengan 1 koma. Karena dua-duanya sama-sama penting di kalimat. Sedangkan koma itu biasanya dipakai untuk membagi informasi tambahan, entah itu pengulangan, entah itu penambahan atau sebagainya, atau penjelasan gitu ya. Itu biasanya ada lebih dari 1, seperti kalau misalnya memisahkan subjek predikat biasanya ada 2 atau 3. Tapi kalau cuma 1 itu nggak bisa. Nah, itu alasannya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya A, B, C, D yang bisa jadi predikat adalah yang bravo. Good job, teman-teman. Kalau yang alpha nggak bisa, kenapa? Karena dia verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau Charlie kenapa salah? To verb 1 nggak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang delta itu kenapa teman-teman salah? Kata benda.
That's right, itu kata benda teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan shen ya, tion seperti itu, 95%, bukan 100% teman-teman, 90% itu adalah kata benda. Oke, jadi ini reproduction itu kata benda, artinya adalah proses reproduksi. Nah, kata benda nggak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang bravo. Kalau dijadikan reproduce bagaimana, Sir? Nah, itu nanti boleh, tapi dikasih keterangan waktu lampau. Kalau dijadikan reproduce boleh teman-teman, tapi harus ada keterangan waktu lampau ya. Jadinya nanti misalnya like bacteria, protozoans reproduced by splitting into 2 years ago, misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Itu verb 2. Oke, jadi bedanya verb 2 dengan verb 1 verb SIS itu hanya kalau verb 2 dipakai di lampau, jadi harus dikasih keterangan lampau. Tapi kalau nggak ada keterangan lampau, kalau di soal structural itu namanya fakta. Fakta itu tidak terikat waktu, teman-teman. Contoh, tanaman berfotosintesis. Kapan? Dari dulu sampai hari kiamat, tanaman itu berfotosintesis untuk mendapatkan makanan, misalnya seperti itu. Contoh lagi, manusia membutuhkan teman. Kapan manusia membutuhkan teman? Dari dulu sampai hari kiamat, pasti membutuhkan teman. Nah, itu yang dinamakan dengan fakta, tidak terikat waktu. Nah, di sini kan nggak ada keterangan waktunya, artinya ini fakta. Atau kalau di tenses, nyebutnya present. Oke, nah itu verb 1. Jadi nanti kalau dibaca, like bacteria, protozoans reproduce by splitting into. Kalau diartikan, seperti bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama ya, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi ya. Yang paling penting adalah materi hari ini itu yang paling penting di soal structure TOEFL. Menentukan subjek sama predikat. Entah itu di soal, entah di jawaban. Karena ini nanti akan teman-teman pakai dari chapter 1 sampai chapter 10. Bab terakhir tentang structure. Seperti itu ya. Jadi subjek tadi dibuatnya dari apa? Satu kata benda. Kalau nggak gitu dari kata ganti. Pilih salah satu ya, kata benda atau kata ganti. Kemudian predikat dibuatnya dari apa? Dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, verb yang bisa jadi predikat adalah verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb. Selain itu nggak bisa jadi predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, membingungkan penentuan predikat. Nah, itu memang gini, teman-teman. Saran saya gini, nanti teman-teman bisa mereview kembali lewat video ya, dari awal. Penjelasannya tadi gimana, gini, sambil teman-teman mencatat. Oke, nanti sambil teman-teman setelah mencatat, teman-teman praktekkan ke latihan soal. Jadi sambil melihat soal, sambil melihat catatan teman-teman, lihat soal, lihat catatan, lihat soal. Itu nanti lama-lama teman-teman akan hafal sendiri dan paham sendiri dari latihan. Karena mendengarkan itu kadang kita, oh gitu. Tapi ketika praktek kita bisa lebih kuat. Auxiliary verb contohnya gimana, Sir? Tadi sudah, Miss. Nanti boleh diulang lewat rekaman. Tadi sudah ada yang bertanya di awal tadi, auxiliary itu apa aja? Ada 4 keluarga tadi saya jelaskan dengan kata kerja gandengannya. Seperti itu. Nah, nanti malam itu juga teman-teman boleh datang lagi. Memang disarankan untuk datang lagi. Oke, kenapa? Karena nanti latihannya akan beda. Dan supaya nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin teman-teman ada yang tadi ketinggalan atau mungkin telat atau mungkin gimana, nanti bisa datang lagi di malam. Kalau masih ada yang belum paham boleh ditanyakan. Memang lebih enak kalau langsung ditanyakan, bukan lewat Japri, teman-teman. Kalau lewat Japri itu kadang kurang paham, kurang dapat gitu. Seperti itu. Malam jam berapa ya? Jam 7. WIB ya, jam 19 WIB, teman-teman. Nanti silakan datang jam 19 WIB. Jadi link kelas selalu saya kirimkan itu kurang lebih sekitar 10 menit sebelum kelas dimulai. Jadi 10 menit atau 5 menit sebelum kelas dimulai akan saya kirimkan. Harus persiapkan note atau pen sih. Ya, tapi setelah kelas ya, teman-teman. Jadi gini, ketika kelas, teman-teman disarankan tidak mencatat. Karena mendengarkan dan membagi konsentrasi sambil menulis itu nggak enak atau nggak bisa konsen, teman-teman. Jadi ketika kelas, teman-teman disarankan sambil mendengarkan dulu. Kalau ada sesuatu yang mungkin perlu teman-teman ingat atau hafal, itu difoto dulu. Oke, difoto dulu atau di screenshot dulu. Nanti sambil latihan, sambil lihat foto. Tapi ketika teman-teman selesai kelas, itu kan nanti ada rekaman, sambil menonton rekaman nanti, sambil teman-teman mencatat. Karena kalau nggak dicatat, trust me guys, hilang. Dan chapter 1 sampai chapter 10 itu sudah saya urutkan. Kalau teman-teman melewatkan 1 chapter saja, misalkan chapter 3, nanti di chapter 4 teman-teman bakal bingung.
Seperti itu. Jadi disarankan jangan untuk belajarnya jangan loncat-loncat ya. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 dan seterusnya. Seperti itu. Dan kalau ada yang belum paham, jangan lanjut dulu ke chapter 2, teman-teman tanyakan sampai teman-teman paham. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu before we dismiss the class? Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Thank you so much for today, guys, and it's nice to meet you all. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Chef.